Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 15 Juni. Besok adalah Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Kemarin sejumlah PMA sektor rumah tangga dan serikat pekerja berkumpul di depan gedung Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, menyerukan dimasukkannya PMA sektor rumah tangga dalam sistem perawatan jangka panjang. Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan bahwa masalah ini melibatkan sejumlah aspek dan kini masih berada dalam tahap pembahasan. Exploitation! Include migrant domestic worker! Minggu pagi yang merupakan hari libur bagi para PMA sektor domestik dimanfaatkan sejumlah massa bersama organisasi buruh untuk berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW. Mereka memprotes sistem saat ini memicu kelelahan parah dan tekanan mental. Untuk itu, mendesak pemerintah agar memasukkan mereka ke dalam sistem perawatan jangka panjang atau PJP demi mewujudkan keadilan sosial. 比如说，现在最缺乏照顾的重症，可能需要2个人一起协助，那机构可以安排。如果需要24小时，机构可以安排让他们轮替的去做照顾。 Aliansi Pekerja Migran menyatakan sistem perekrutan langsung oleh masing-masing keluarga membuat aturan jam kerja hingga hari libur harus dinegosiasikan sendiri tanpa perlindungan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Mereka menuntut agar PMA sektor domestik dialihkan ke bawah naungan lembaga perawatan resmi sekaligus menghapus sistem perekrutan pribadi secara bertahap. Namun, Asosiasi Majikan menilai kuantitas tenaga kerja saat ini belum siap mendukung perubahan sistem tersebut. Mereka menyarankan agar sisa dana anggaran PJP dialokasikan untuk keluarga pasien kritis guna memperbaiki sistem kerja yang ada. 所以我们22万个家庭没办法全部没有外籍看护工，因为长照的人力已经不够了。 Merespons hal ini, MOHW menegaskan saat ini telah tersedia layanan istirahat serta program perawatan pengganti jangka pendek yang dapat dimanfaatkan saat pekerja migran mengambil cuti agar tidak memberatkan kedua pihak. Hujan berkelanjutan memicu kecelakaan di wilayah sentral dan selatan. Sebuah jalan di Tainan amblas pada pagi ini. Lumpuran meluap dan mengalir di perumahan sekitarnya. Kemarin sebuah pelang apotik di Taichung tiba-tiba ambruk dan menimpa sebuah mobil, menyebabkan penumpang terjebak. Warga merekam detik-detik saat air bercampur lumpur menyembur dari lubang jalan yang amblas. Air tersebut mengalir masuk ke rumah-rumah di sekitar, merubah seluruh ruangan menjadi kolam air. Memasuki siang hari, kondisi kian parah. Tiang listrik dan lampu jalan tampak miring, sementara lubang amblas semakin membesar. Kejadian amblasnya jalan di distrik Lente, kota Tainan pada tanggal 15 membuat luapan lumpur dan air merendam rumah warga sekitar hingga mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda. Sementara di distrik barat kota Taichung, pengendara yang melintas di Kong I Road pada tanggal 14 malam dikejutkan dengan jatuhnya papan reklame toko yang menimpa sebuah mobil yang terparkir di bawahnya. Akibatnya, wanita di dalam mobil sempat terjebak. 我来这边买东西，然后刚停完车，刚走到这个门口就听到砰一声很大声。 Hujan deras juga menyebabkan sejumlah pohon di distrik timur dan distrik utara kota Taichung tumbang. Untungnya tidak ada korban jiwa dan luka. Pada tanggal 14 malam, sebuah motor yang diduga kehilangan kendali akibat jalan lincir tergelincir di depan Museum Seni Kota Changhua. Untungnya pengendara hanya mengalami luka ringan. Kasus penularan demam berdarah klaster pada 5 pasien terjadi di Rumah Sakit Minsheng, Kaohsiung. Kemarin, 1 kasus positif dialami seorang pria sehingga total penderita saat ini mencapai 6 kasus. Departemen Kesehatan telah memperluas cakupan pemeriksaan terhadap 1000-an orang di komunitas permukiman dan tempat kerja pasien, mencakup anggota keluarga dan pengasuh yang merawat dirinya. Kasus penularan klaster demam berdarah terjadi di Rumah Sakit Minsheng, Kaohsiung. Tanggal 14, 1 kasus baru dialami pria usia 58 tahun yang semula tinggal berdekatan dengan penderita di instansi perawatan jangka panjang. Sehingga total kasus saat ini mencapai 6 orang. Guna mencegah penyebaran epidemi, Pusat Pengendalian Penyakit telah membentuk tim penanggulangan epidemi untuk mendukung upaya pencegahan di wilayah selatan. Hasil pengurutan gen virus diharapkan rampung paling cepat tanggal 16. Akhir tahun lalu, seorang sopir bus sekolah yang terinfeksi HIV diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 9 gadis dengan kedok agama.
5 di antara korban positif terinfeksi. Saat kejadian ada 6 korban yang masih belum menginjak usia dewasa. Tersangka kini didakwa atas 32 tuduhan termasuk melakukan kekerasan seksual secara paksa yang mengakibatkan luka serius. Seorang supir bus sekolah di Taiwan Tengah yang mengidap HIV diketahui memperkosa sejumlah gadis dengan kedok agama hingga menularkan penyakit. Kasus terungkap Desember lalu saat Dinas Kesehatan melacak riwayat pasien positif HIV dan menemukan lingkaran pergaulan yang tumpang tindih dengan kasus 2 tahun lalu. Kedua korban pernah berkontak dengan supir bus tersebut dan mengalami kekerasan seksual. Kasus ini langsung dilaporkan ke kejaksaan. Hingga kini minimal 9 orang menjadi korban termasuk 6 anak di bawah umur saat kejadian dan 5 diantaranya tertular penyakit. Tersangka kini telah ditahan. Selain mengimbau korban tersembunyi untuk berani memeriksakan diri dan berobat, berbagai pihak juga mendesak evaluasi atas celah pencegahan dan keamanan sekolah. Sesuai hukum, staf bus sekolah tidak boleh memiliki catatan kriminalitas seksual sebelum direkrut. Namun, sopir ini tetap bisa lolos ke lingkungan sekolah meski memiliki catatan kriminal pada masa lalu. Organisasi guru mengungkapkan sekolah yang mengontrak staf dari perusahaan otobus hanya bisa meminta SKSC sesuai kontrak. Akibatnya, jika catatan kriminal pelaku belum masuk ke ranah hukum pidana berat atau jika pelaku berdamai secara pribadi dengan korban terdahulu, maka catatan kriminal tersebut tidak akan terasa. 艾滋感染者的相处，我们不要担心，因为现在有4万，将近5万个艾滋感染者相处。那我们不要用猎物的心态。 Organisasi Kesejahteraan Sosial menekankan tekanan psikologis yang dipikul para korban sangatlah besar. Masyarakat diimbau memperluas edukasi seputar HIV guna mengikis rasa takut dan tidak main hakim sendiri. Selain itu, siapapun yang pernah melakukan perilaku berisiko harus memeriksakan diri agar gejala dapat terdeteksi sedini mungkin. Konflik di Timur Tengah kini memiliki secerca harapan. Hari ini Pakistan mengumumkan bahwa Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan yang diperkirakan akan ditandatangani secara sah di Swiss pada tanggal 19. Washington berjanji untuk mencabut blokade maritim terhadap Iran. Selat Hormuz juga berpeluang dibuka kembali usai penandatanganan kesepakatan. Selaku mediator, Pakistan mengonfirmasi bahwa Amerika dan Iran telah mengumumkan penghentian operasi militer secara permanen mencakup kawasan Lebanon. Lewat unggahan artikel, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Selat Hormuz akan dibuka secara cuma-cuma untuk dilalui oleh kapal niaga di seluruh dunia. Menurut kesepakatan, Amerika akan mencairkan aset Iran senilai 25 miliar dolar Amerika disusul dengan proses perundingan perdamaian selama 60 hari. Namun, mengingat minimnya respons Israel terhadap kesepakatan dan perang yang tengah berkecamuk antara Israel dan Iran pada tanggal 14, pakar memprediksi bahwa jalan menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah akan diselimuti dengan ketidakpastian. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.